Rocky Gerung kali ini kena batunya. Sepandai-pandai tupai meloncat, satu saat memang dia akan jatuh juga. Para pemirsa sekalian yang budiman, selama ini kita lihat Rocky Gerung berkoar-koar dengan seenak udelnya, mengata-ngatai, menghina, mengolok-olok Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi tidak membalas sedikit pun. Dan sekarang Rocky Gerung rupa-rupanya kena batunya karena menghina Presiden Prabowo Subianto. Memang dia tidak langsung mengatakan kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi dia menyebut Presiden ke-8 Republik Indonesia. Anda tahu siapa Presiden ke-8? Tidak lain dan tidak bukan tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Para pemirsa sekalian yang budiman, mari kita ikuti apa yang diucapkan oleh Bapak Rocky Gerung ini. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Luar biasa bukan? Dikiranya di Indonesia ini tidak ada hukum sehingga seenaknya saja. Ini menjadi contoh yang tidak baik para pemirsa sekalian. Bagaimana ketika kita sebagai warga bangsa, kemudian ada dari anggota warga bangsa itu seenaknya mengata-ngatai, seenaknya mentolol-tololkan, bahkan membajing-bajingankan pemimpin negara. Selanjutnya para pemirsa sekalian, mari kita dengarkan apa kata Bapak Prabowo Subianto mengenai hal tersebut. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Para pemirsa yang budiman, setelah itu apa yang terjadi? Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan siapa beliau, beliau bilang 100 hari pertama beliau sabar, intinya begitu. Kemudian selanjutnya mungkin akan dalam tanda petik akan diambil tindakan hukum. Apa yang terjadi? Luar biasa. Saudara Rocky Gerung kemudian mencabut ucapannya, memutar lidah, katanya itu adalah tindakan daripada para pengikut-pengikut Bapak Jokowi yang ingin mengadu domba antara Rocky Gerung dengan Bapak Prabowo. Lah siapa yang mau mengadu domba? Itu kan ucapan-ucapannya sendiri, ada rekamannya dan kalian semua bisa menjadi saksi, betul kan? Karena itulah mulutmu adalah harimaumu. Sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu. Rocky Gerung, selama ini tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kali ini berhati-hatilah engkau. Kita lihat, kita dengarkan apa kata. Ini ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo, hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa
Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN. Bapak Rocky Gerung ini adalah seorang ahli filsafat, dia dosen pengajar filsafat di UI. Karena itu jangan heran kalau dia pandai sekali bersilat lidah, tapi apapun itu semua tentu ada resikonya dan kita berharap semoga beliau sadar bahwa apa yang dia ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kepada para pemirsa sekalian yang budiman, semua ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa mulut kita adalah harimau kita. Salam Indonesia, salam NKRI, maju bersama, semoga ekonomi cepat bangkit bersama. Populer dengan banyak orang, karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.